Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hashim. Anak-anakku sekalian, di materi pembelajaran PPKN hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya. Mohon anak-anakku semua tetap menyimak materi pembelajaran dari Bapak, baik itu dalam bentuk presentasi ataupun video pembelajaran, dan akan Bapak share melalui Google Classroom atau melalui via Telegram pada saat pelajaran PPKN. Demikian untuk pembukaan materi yang akan kita laksanakan setelah kita melaksanakan pembagian rapor. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih anak-anak. Yuk, kita lanjutkan dengan video pembelajaran berikut ini. Pancasila. Inilah materi kelas 9 bab pertama yang akan kita pelajari. Saya Indonesia, saya Pancasila. Bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan tahun 1945. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948 dipimpin oleh Musso. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITI, diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia atau NII berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Republik Maluku Selatan atau RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Vence Samuel. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup dengan TAP MPR nomor 20/1963. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR GR atau DPR gotong royong, utusan daerah dan golongan. Yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Serta badan konstituente yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang ketiga adalah masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Besar Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS tahun 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintah Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang keempat adalah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antaranya sesama warga bangsa saat ini. Demikian penjelasan terkait dinamika proses perjalanan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih yang telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran terkait materi ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.